Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata u'iddat lil muttaqin. Jamaah rahimakumullah, saya ingin melanjutkan bahasan surat Al-Maidah ayat 33 sampai 34, merupakan bagian dari bahasan fikih jinayat. Sekarang seri ke-26 ya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas latar belakang surat Al-Maidah 34 ini turun. Maka sekarang tafsir per kalimat. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ardi dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Innama, perkataan innama itu menurut ilmu balaghah atau ilmu bahasa merupakan adatul hasr yang mengandung arti isbatul hukmi fil madkur wa nafyuhu amma siwah. Itu isbat, penetapan al-hukmi, hukum fil madkur pada yang disebut, wa nafyuhu amma siwah, dan menafikan selainnya. Itu namanya adatul hasr atau pengkhususan ya. Jadi mengkhususkan pada sesuatu yang disebut. Makanya sering diterjemahkan innama itu sesungguhnya hanyalah ya, karena adatul hasr dan menafikan yang lain. Makanya disebut juga ikhtisasul madkur bil wasfil madkur duna ghairi, mengkhususkan yang disebut dengan sifat yang disebut, dengan sesuatu yang diterangkan. Sesungguhnya hanyalah. Oleh karena itu, karena adatul hasr, maka ditentukan olehnya. Itu kutipan dari Al-Muqburi ya. Jadi innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulah, sungguhnya jaza, hukuman, hanyalah yang bakal disebut, yang harus diterapkan kepada yuharibunallah wa rasulah. Kemudian di situ ada jaza. Jaza itu kadang-kadang dari juz'un. Kalau juz'un bagian, tapi kalau jazaun balasan. Yang tentu saja menurut ayat ini balasan dalam arti hukuman atau pembalasan ya, akibat yang harus dipikul oleh orang yang disebut ya yuharibunallah wa rasulah, yang memerangi Allah dan Rasul. Haroba itu. Menurut Al-Baidawi, orang yang memerangi kaum muslimin. Jadi kalau yuharibunallah wa rasulah itu, kata Al-Baidawi, adalah orang yang memerangi kaum muslimin, yang membuat keributan pada kaum muslimin. Karena kaum muslimin itu merupakan wakil dari Allah dan Rasul, dan yang menegakkan hukum Allah. Jadi kalau memerangi kaum muslimin
sama dengan memerangi hukum Allah dan Rasulnya, atau mengganggu ketenangan dan ketentraman hingga kaum muslimin merasa terancam, sehingga kaum muslimin merasa terganggu kehidupannya oleh ulah orang-orang kafir atau oleh ancaman atau perbuatan yang dilakukan para penjahat. Dan dalam ayat ini menggunakan istilah memerangi Allah dan Rasul berfungsi mengagungkan derajat muslim di atas lain. Muslim adalah pembela hukum Allah dan pembela hukum Rasul. Maka orang yang memerangi muslim sama dengan memerangi Allah dan Rasulnya. Nah, perbuatan yang termasuk memerangi Allah, memerangi Rasul, seperti merampok harta muslimin dan mencegat orang-orang yang akan menjalankan ibadah, atau seperti yang disebutkan di dalam historis pada pertemuan yang lalu, yaitu kelompok Ukul atau Urainah yang jumlahnya 7 orang masuk Madinah pura-pura masuk Islam, kemudian karena sakit-sakitan lalu diberi bantuan oleh Rasul dengan unta yang menyusui untuk diminum susunya dan air kencingnya, malah justru untanya dirampok dan pengembala unta Rasul dibunuh. Nah, itu kan sudah berbuat kerusakan. Yuharibunallah wa rasulah. Kemudian wayas'auna, membuat atau berusaha atau bertindak fil ardi, di muka bumi, fasadan, yang menimbulkan kerusakan. Jadi secara historis dimaksud membuat kerusakan itu adalah merampok dan membunuh. Namun tentu saja makna ayat ini cukup luas, mencakup segala tindakan yang menimbulkan kekacauan di suatu kampung atau di suatu kota atau di suatu tempat. Berbuat kerusakan yang disebut pada ayat ini tentu saja mencakup pada perbedaan kualitas dan kuantitas masing-masing. Jadi, kerusakannya seperti apa dan bagaimana bahayanya, maka hukumannya setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Semua itu mempengaruhi. Jadi kualitas perbuatan dosa itu mempengaruhi berat atau tidaknya hukuman yang bakal disebut oleh ayat ini. Yang pertama, ayuqattalu adalah hukuman mati atau dihukum mati. Di sini tidak disebut hukum matinya itu seperti apa. Dengan cara menghukumnya itu agar mati. Apakah dipancung atau ditilas behengnya atau ditembak mati atau di bagaimana tidak diterangkan. Pokoknya yuqattalu, dihukum mati. Menurut Al-Baidawi ini berkaitan dengan dosa membunuh. Karena memang diberlakukan hukum kisos sesuai dengan diperbuat oleh mereka. Dan itu bahasannya sudah kita kaji pada kajian sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisos fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilahi bi ihsan dzalika tahfifum mir rabbikum wa rahmah faman ya'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan pada kalian hukum kisos di dalam urusan pembunuhan. Merdeka dibalas merdeka, hamba saya
hamba saya, wanita-wanita. Dan barang siapa yang dimaafkan, maka harus membalas permaafan tersebut secara ma'ruf atau memberikan imbalan bi ihsan. Nah, itu tahfif, dalika tahfifu mir rabbikum warahmah, dan kasih sayang Allah. Tapi barang siapa yang melebihi atau melampaui batas, setelah itu adzabun alim, siksaan di akhirat oleh Allah. Dan harus ingat, walakum fil kisos, dalam urusan kisos itu hayatun. Itu berkaitan dengan kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang yang berakal, agar kalian la'allakum tattaqun, menjadi takwa. Jadi di sini kutiba alaikum la'allakum tattaqun. Sama ya dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ujungnya la'allakum tattaqun. Kisos juga begitu. Jadi yang dipardukan itu agar termanifestasi takwa bukan hanya saum tapi juga kisos. Nah, itu hukuman yang pertama atau alternatif pertama, yuqattalu, dihukum mati. Kemudian yusallabu, hukuman berikutnya salib. Tentu saja masuk pada hukuman mati, hanya caranya dengan disalib. Ini berlaku bagi yang melakukan kejahatan, pembunuhan dan perampokan. Itu menurut ulama fikih. Walaupun ulama fikih itu berbeda tentang tata caranya. Ada yang mengatakan menyalibnya dalam keadaan hidup dan dibiarkan hingga mati dalam keadaan salib. Ada pula yang mengatakan menghukum mati dengan cara salib. Jadi dibunuh dengan disalib. Jadi hukum salib itu sebetulnya hukuman mati. Kenapa tidak dipancung? Kenapa tidak ditembak tapi disalib? Nah, salib kan beda deritanya, ya. Dan ini berkaitan dengan dosa. Penyaliban hukumannya harus dilakukan sesuai dengan dosa yang diperbuat. Kemudian autuqatta'a aidihim, atau dipotong tangan, wa arjuluhum, dan kaki, min khilaf, secara bersilang. Hukuman potong tangan dengan kaki diberlakukan pada orang yang merampok harta orang lain dengan cara kekerasan, tapi tidak sampai membunuh. Jadi dipotong saja tangan kakinya secara bersilang. Kenapa dipotong tangan? Karena dia merampok, mencuri harta. Kenapa kaki? Karena mengancam, membunuh, mengancam, membegal. Kenapa tidak dihukum mati? Karena tidak membunuh. Tangan yang dipotong secara bersilang dengan kaki. Jadi kalau tangan dipotong kanan, maka kaki dipotong kiri. Berapa senti tangannya, berapa senti kakinya tidak disebut di sini. Atau berapa ukurannya tidak disebut. Mungkin hanya sakeureut, mungkin sebesar apa. Tapi yang jelas seperti tadi saya katakan, sesuai dengan dosa yang mereka berbuat. Dalam ayat ini tidak jelaskan ukuran panjang yang dipotong. Tentu saja tergantung pada kualitas dosa yang diperbuat pelaku. Nah, adapun orang yang hanya mencuri saja tanpa kekerasan kakinya kan tidak dipotong, melainkan hanya tangannya saja, seperti dalam Al-Maidah 38. Ini nanti akan kita bahas secara khusus, Al-Maidah ayat 38. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Karena pencurian juga macam-macam. Ada yang dipotong tangan, ada yang hukuman yang lain, tergantung dosa yang mereka perbuat. Tapi di sini potong tangan, kaki
potong tangan dan kaki secara bersilang, karena dosanya lebih berat, bukan hanya pencurian. Kemudian au yunfau minal ar, atau yunfau itu bisa bermakna di penjara, bisa bermakna dibuang, minal ardi dari muka bumi. Menurut Al-Bawardawi, hukuman dibuang atau diasingkan berlaku bagi melakukan ancaman saja tanpa merampok, tanpa mencuri, tapi hanya mengancam, tidak merebut hak orang lain, baik harta maupun jiwa. Mereka yang hanya menakut-nakuti. Namun ada pula yang berpendapat hukuman ini berlakukan bagi yang mencuri harta yang jumlahnya tidak banyak, jadi hanya hartanya sedikit, maka itu dipenjara hingga tidak mengganggu kepemilikan yang punya harta. Kan kadang-kadang yang dicuri itu tidak terganggu, apalagi yang dicurinya itu orang kaya ya. Kalau yang hartanya miliaran dicuri 1 juta itu kan nggak terganggu ekonominya. Tapi coba kalau yang dicurinya orang miskin, 10.000 aja sudah kehilangan. Dan itu pertimbangan di dalam hukuman. Karena otomatis kan, kalau berbicara hukum Islam, baik itu hukum perzinahan yang sudah kita bahas, hukum kisos, hukum-hukum yang lainnya pun melalui proses pengadilan. Jadi tidak ada hukuman secara pribadi atau hukuman secara mandiri, itu nggak ada, tapi pasti melalui proses pengadilan. Dan pencurian yang mesti dipotong tangan itu kan ada batas minimal, sebagaimana di dalam hadis, la tuqta'u yad illa fi samanil mijanni sulus dinar au nisf dinar pasoida. Jadi kan ukuran yang dipotong tangan itu sulus dinar, sepertiga dinar atau setengah dinar. Dan dinar itu menurut para ahli perhitungan zakat, 1 dinar itu kan 4,2 gram setengah, 4 gram seperempat. Jadi kalau setengah 2 gram. Jadi kalau sekarang 2 gram seperempat, 2 gram 125. Ya, kalau sekarang 800 berarti 125 2 jutaan. Ya, kalau di bawah 2 juta kan tidak dipotong kalau ukuran sekarang ya. Pasoida setengah dinar atau lebih. Tapi seperti tadi saya katakan, nanti kita bahas bab pencurian. Jadi yunfau minal ar. Dan memang pengertian yunfau itu para ahli fikih dan tafsir berbeda. Umpamanya Imam Hanafi menafsirkan yunfau minal ar itu mencakup hukum penjara. Tegasnya bukan hanya dengan cara diasingkan pada tempat lain, tapi bisa dilakukan dengan hukuman penjara. Kemudian Qatadah berpendirian yunfau minal ar itu dengan cara dibuang ke negeri perang hingga jauh dari keluarga yang aman. Terus Mujahid, menurut Mujahid itu dijauhkan dari lingkungan keluarga dan tempat tinggal hingga merasakan bahwa dirinya sedang dihukum. Jadi beda ya dengan di Indonesia. Penjara teh masih dilongokan, keluarganya masih bisa nyewa tempat. Makanya banyak yang dihukum penjara begitu keluar asimilasi jahat lagi karena tidak merasa kapok. Dan menurut Imam Malik dibuang ke negeri luar dan dipenjarakan di tempat pembuangan tersebut. Yunfau minal ar. Dzalika lahum khizyun fid dunya. Dan ini
fungsi hukuman untuk membuat efek jera hijun fid dunya. Jadi harus ada hukuman itu berfungsi membuat jera bagi pelaku, sehingga dengan dihukum itu tidak berani untuk melakukan lagi karena merasa kapok. Bukan hukuman teh bikin ketagihan, ya harus merasa jera, harus merasa tidak mau lagi melakukan perbuatan dosa yang diperbuat sebelumnya, karena betapa menderita dihukum itu. Nah, itu ada fungsi seperti itu. Jangan hanya main-main. Walahum fil akhirati adabun adim, dan di akhirat bagi mereka jelas siksaan yang berat, yang besar. Dia ada siksaan yang diancamkan pada mereka. Tegasnya hukuman tersebut mesti diberlakukan sesuai dengan ketentuan Allah. Dan yang mendapat hukuman sesuai dengan aturan Allah tentu saja sebagai tobat. Tapi kalau hukumannya tidak sesuai dengan aturan Allah, ya bisa ditumpuk di akhirat kelak. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, kecuali orang yang benar-benar tobat, yang sebelum tertangkap dia sudah tobat. Artinya merupakan pengecualian bagi yang bertobat sebelum tertangkap. Pengecualian ini adalah dari siksa di akhirat bagi yang taubat, bukan pengecualian hukuman. Hukuman di dunia yang diberlakukan berdasar syariah adalah salah satu bagian dari tobat. Kalau salah satu, kan tobat itu ada syarat yang dikabul, ada yang harus melalui hukuman duniawi. Nah, bagi yang bertobat, fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ingat, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Abu Su'ud itu berpendapat bahwa pengunci ayat ini memberi isyarat adanya kemungkinan alternatif hukuman yang bisa diambil oleh yang mempunyai wewenang berdasar keadilan dan kemaslahatan. Contohnya hukum kisos bagi yang membunuh bisa diganti dengan membayar diat, sedekah. Bisa juga semua ahli waris memaafkan. Pencuri bisa dibebaskan hukuman potong tangan bila dimaafkan oleh hakim dengan jalan mengembalikan harta yang dicuri pada pemilik. Demikian pula keringanan hukuman bisa saja dimungkinkan bila ada suatu bukti yang dapat memperingan dia sebelum terpidana dieksekusi. Dan beberapa pelajaran dari surat Al-Maidah 3334 ini ditinjau dari sudut hukum jinayah. Pertama, orang yang melakukan kejahatan yang berdampak pada gangguan keamanan pelaksanaan syariat Islam dan atau hak sesama manusia mesti dihukum dengan hukuman yang berat supaya berefek jera pada pelakunya dan pelajaran bagi yang lain. Jadi hukuman itu kenapa Al-Quran demikian berat? Supaya berhenti melakukan perbuatan dosa, supaya dosa yang diperbuat tidak diulangi lagi. Kedua, hukuman yang dijatuhkan mesti sesuai dengan bobot kejahatan. Jadi bukan diberlakukan jabatan si pelaku, tetapi bobot kejahatannya seperti apa. Tiga, dalam ayat ini tersurat macam-macam hukuman, yaitu ada hukuman mati, yuqattalu, ada potong tangan, yuqatta aydiyahum, ada potong kaki, arjuluhum, ada hukuman salib, ayusallabu, dan juga pengesingan atau penjara, yunfau. Alternatif hukuman tersebut disesuaikan dengan bobot kejahatan, makanya menggunakan ao dalam ayat ini, atau itu disesuaikan dengan kejahatan. Keempat, bila yang berbuat jahat itu taubat sebelum tertangkap, maka hukumannya sama dengan kejahatan
biasa pada umumnya yang diserahkan pada ijtihad hakim yang adil berdasar pemahaman pada syariah. Jadi dia tidak tertangkap, tapi dia segera melapor sudah berbuat jahat, segera melapor. Itu hukumannya berbeda dengan orang yang lari-lari dari kejahatan lalu ditangkap, hukumannya akan lebih berat. Beda lagi dengan setelah berbuat dosa, belum ditangkap, belum ada yang tahu, lalu dia lapor minta dihukum, itu berbeda hukumannya. Kemudian yang keempat, Imam Syafi'i itu menyimpulkan bahwa hukuman berdasar surat Al-Maidah 3334 ini ada beberapa alternatif. Pertama, bila membunuh sambil merampok harta, maka hukumannya disalib hingga mati. Kemudian B, yang membunuh tanpa merampas harta, maka hukuman mati tanpa disalib. C, jika merampok saja tanpa membunuh, maka hukumannya potong tangan dan kaki. Jadi kalau merampok saja tapi tidak membunuh, jadi ngambil harta secara paksa tapi dengan ancaman tidak membunuh, itu potong tangan dan kaki. Nah, kemudian jika membunuh tidak merampok namun menakut-nakuti hingga mengganggu ketentraman, maka hukumannya diasingkan. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Karena beberapa alternatif di dalam ayat ini. 6. Semua hukuman yang diterapkan di dunia sebagai balasan duniawi, sedangkan di akhirat merupakan wewenang Allah. Apakah dihapuskan atau tetap disiksa? Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun ada pula ulama yang berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak diharuskan seperti tertibnya ayat, melainkan memberikan pilihan pada hakim untuk menetapkan hukumannya berdasar bobot kesalahan terdakwa. Jadi di dalam surat Al-Maidah ini ada pilihan-pilihan hukuman. Ada yang paling ringan adalah dipenjara, diasingkan. Kemudian ada potong tangan, ada potong kaki, ada potong tangan dan kaki, ada juga hukum mati, ada juga hukum salib. Itu berkaitan dengan perbuatan dosa yang dilakukan. Tentu saja dari Al-Quran ini merupakan hukuman yang harus berfungsi membuat pembuat dosa itu jerak, tidak mau melakukan lagi. Saya kira untuk kajian hari ini dianggap cukup. Surat Al-Maidah ayat 33 dan 34, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.